Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nicholas Devin Daniardi dengan NIM A112055163555 dan teman saya. Saya Ferendio Valda dengan NIM A112055163466. Dan saya Aga Dengewangga dengan NIM A112025163377. Dan nama saya Muhammad Raditya Ardiansyah dengan NIM A112025163375. Saya Ahmad Kamal dengan NIM A112025163371. Sebelumnya kita akan membahas tentang gaya gravitasi dalam pembelajaran fisika. Sebenarnya itu gaya gravitasi ngaruh nggak sih ke dalam pembelajaran fisika? Dan ternyata ngaruh loh. Jadi gaya gravitasi adalah kegiatan dua benda yang memiliki massa dan kedua benda ini melakukan tarik-menarik, dan konsep ini tuh dirumuskan oleh Isaac Newton dalam hukum gravitasi universal. Oke, sebelumnya gaya gravitasi itu ternyata memiliki rumus loh, dan rumus itu akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di gaya gravitasi ini juga memiliki rumus, yaitu F sama dengan G dikali M2 dikali M1 per R kuadrat. Nah, G itu sendiri merupakan adalah gravitasi yang dimana nilainya adalah konstan, itu 9,8 atau 10. Terus kalau M itu adalah massa benda, dan kalau R itu merupakan jarak jatuhnya benda. Dan di gaya gravitasi ini juga memiliki beberapa ciri-ciri, dan diantaranya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, ciri-ciri gravitasi yang pertama adalah gravitasi memiliki gaya tarik-menarik, yang artinya semua benda yang memiliki massa akan saling bertarikan. Nah, lalu yang kedua dipengaruhi oleh massa. Jadi yang artinya semakin besar massanya, maka akan semakin besar pula gravitasinya. Misal bumi memiliki gravitasi. Ya, kalau misalnya bumi menjadi lebih besar 2 kali lipat, maka gravitasinya juga akan 2 kali lipat lebih besar dari bumi yang biasanya. Lalu yang ketiga, gravitasi merupakan gaya non kontak, yang artinya itu gravitasi bisa terjadi tanpa melakukan kontak langsung. Lalu yang keempat ada ciri gravitasi bersifat universal, yang artinya bisa berlaku di mana saja. Contohnya yang ada di atom atau yang di bumi seperti pohon apel dari jatuh. Lalu yang terakhir lalu yang keempat, ciri-ciri gravitasi yaitu universal, bersifat universal, yang artinya sifat gravitasi bisa berlaku di mana saja, seperti atom, lalu yang di bumi pohon jatuh dari lalu yang keempat gaya gravitasi bersifat universal, yang artinya gaya gravitasi itu bisa berlaku di mana saja. Contohnya seperti yang ada di atom. Lalu yang kedua, seperti yang ada di bumi, apel jatuh dari pohonnya. Lalu juga ada yang di tata surya. Nah, di tata surya itu biasanya para planet-planet yang mengelilingi matahari, karena matahari memiliki gaya gravitasi yang paling besar. Oke, baik. Sekarang kita akan melakukan eksperimen ya teman-teman. Jadi kita memiliki 2 buah kertas yang dibentuk menjadi bola, tetapi yang satunya dikasih batu untuk memperberat masanya. Oke, langsung saja kita coba ya teman-teman. Oke. Jadi dari dudukan batu ini sampai Kamal tingginya itu sekitar 225 cm. Nah, nanti kita hitung, kita kan sudah mengetahui tingginya dan tinggi atau jaraknya, dan nanti kita akan menghitung kecepatan jatuhnya dengan stopwatch. Oke, gas. Oke, percobaan pertama. Lanjut percobaan kedua. Oke, rusak.
Yes. Oke. Oke, itu tadi percobaan atau eksperimen dari kita. Maka kita akan selanjutnya akan lanjut ke pembahasan materinya. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya perwakilan kelompok. Saya Ahmad Kamal akan menjelaskan atau menghitung dari hasil praktek yang sudah kita lakukan ya. Jadi di sini kita akan menghitung percepatan gravitasi. Sebenarnya untuk menghitung gravitasi ada dua, yaitu percepatan gravitasi dan juga konstanta gravitasi universal. Kalau kita menggunakan yang yang percepatan gravitasi, jadi satuannya meter per second. Kemudian kalau yang konstanta gravitasi universal itu satuannya Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat, seperti itu. Jadi kita menggunakan rumus G 2H per T kuadrat. Nah, 2H adalah jarak antara dijatuhkannya sebuah benda sampai menyentuh tanah. Kemudian untuk T itu waktunya berapa sih dari dia dijatuhkan sampai menyentuh tanah, itu membutuhkan waktu berapa. Kemudian di sini kita menggunakan 5 percobaan ya. Nah, kemudian kita kerjakan kita menggunakan dua beban, dua massa yang berbeda. M1 yaitu adalah 2,3 gram, ini sudah dikonversi menjadi kilogram, hasilnya 0,0023 kilogram. Dan yang kedua adalah 95,4 gram dan kita sudah konversi menjadi kilogram. Kemudian di sini pada percobaan 1 kita menggunakan rumus ini, yaitu 2 kali 2,25 per waktu yang kita butuhkan adalah 0,59 detik ya. Kemudian hasilnya seperti ini dan mendapatkan hasil 12,93 meter per second. Kemudian yang nomor 2 sama saja, untuk jarak yang membedakan hanyalah waktunya saja. Waktu membedakan. Jadi untuk yang massa yang kedua yaitu 0,5 massa yang kedua dengan waktu 0,51 menghasilkan percepatan gravitasi 17,3 meter per second kuadrat. Kemudian untuk yang percobaan kedua masih sama tapi menggunakan waktu yang berbeda, menghasilkan 18,0 meter per second. Kemudian untuk yang percobaan kedua massa yang berbeda sama, yang membedakan hanyalah waktunya saja, 0,6 second, menghasilkan waktu 21,3 meter per second. Nah, kemudian percobaan 3 sama dengan waktu ini kurang kuadrat ya. Kuadrat 0,46 kuadrat menghasilkan 0,2116 menghasilkan gravitasi 21,3 meter per second. Kemudian ini 0, kurang kuadrat lagi, kemudian menghasilkan gaya gravitasi 25,5 meter per second kuadrat. Kemudian pada percobaan keempat dan 5 juga sama, yang membedakan hanyalah waktunya saja, masing-masing waktu berbeda. Pada percobaan keempat, massa yang pertama 0,45, massa yang kedua 0,32, percobaan kelima massa yang pertama menghasilkan menggunakan waktu 0,38, percobaan yang massa yang kedua dengan waktu 0,27 menghasilkan masing-masing
22,2, 44,0, 31,2, 61,7. Kemudian setelah kita melakukan 5 kali percobaan, kita mengambil rata-rata. Pada masa yang pertama kita mendapatkan hasil rata-rata yaitu 21,126 meter per second kuadrat. Kemudian untuk yang masa kedua kita mendapatkan hasil 33,96 meter per second kuadrat. Sebenarnya ada perbedaan sedikit antara masa yang pertama masa kedua, yaitu masa yang pertama dia lebih ringan dibanding masa kedua. Dan menghasilkan waktu yang juga berbeda tentunya. Masa yang lebih ringan menghasilkan waktu yang lebih singkat atau masa yang lebih lama. Kemudian untuk jatuh ke tanah masa yang lebih lama. Kemudian untuk masa yang lebih berat menghasilkan waktu atau kecepatan yang lebih cepat, seperti itu. Jadi mengapa sih kok bisa masa yang lebih berat dan lebih ringan memiliki kecepatan yang berbeda ketika dijatuhkan? Karena jawabannya ada di hambatan udara. Hambatan udara lah yang mempengaruhinya. Jadi benda ringan misalnya kertas belum mempunyai luas permukaan besar dibanding masanya. Hasilnya adalah cepat tertahan udara dan jatuhnya lebih lambat. Tapi berbeda dengan benda berat. Misalnya batu, bola besi punya massa yang besar dibandingkan hambatannya. Kemudian efeknya apa? Udaranya lebih kecil. Misal, ini ada batu, ini ada kertas. Batu ini memiliki hambatan udara yang sangat sedikit. Ibaratnya udara, jadi dia jatuh ke bawah itu lebih cepat. Sedangkan kertas, hambatan udara tertahan di atasnya, sehingga tidak lebih cepat dari batu ini sendiri. Seperti itu. Kenapa sih hambatan udara sangat berpengaruh? Ya, karena itu tadi. Coba bayangkan jika tidak ada hambatan udara sama sekali. Ini batu, ini kertas. Ini kertas dijatuhkan bersamaan pasti jatuhnya sama karena tidak ada hambatan udara sama sekali di sini. Seperti itu. Dengan udara, benda lebih berat terlihat jatuh lebih cepat karena hambatan udara jauh lebih kecil pengaruhnya. Itu. Nah, itu dia tadi penjelasan singkat tentang percepatan gravitasi dari kelompok saya. Saya perwakilan Ahmad Kamal. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi itu tadi hasil eksperimen dan cara pengerjaan rumusnya ya teman-teman. Oke, baik. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.